Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkia SPD. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Ngemplek Wetan 1, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1, kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran praktik mengajar yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Mustaka. Kenapa Mustaka? Ya, mudah-mudahan doakan ya Mustaka bisa cepat sembuh, bisa kembali belajar bersama kita, ya. Ini kalian melihatnya semangat sekali dan sudah bersiap untuk belajar. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dahulu sebelum memulai pelajaran. Silakan berdoa seperti penyanyian. Ya, ayo mulai 1, 2, 3. Kalian sebelum masuk kelas apa dulu tadi?
Apa yang bisa tunjuk jari? Ada perbedaan apa saja pada gambar ini? Ya, tunjuk jari Tina. Ya, apa? Coba perbedaannya. Terus apa lagi? Ada lagi perbedaannya apa? Bisa kalian jelaskan? Yang gambar kanan apa tadi? Iya, hijau. Iya, lingkungan hijau. Terus yang
teksnya ya. Kalau kalian tidak membaca teksnya ya tidak bisa menentukan pokok pikiran. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal dan sampai kalimat akhir pada paragraf dan menandai pokok pikiran yang kalian baca pada paragraf pertama ya. Coba Nurul pengen tahu apa sih pokok pikiran utamanya, ada yang bisa tunjuk jari? Ya, nah. Iya, pintar sekali ya. Berarti tadi bacaan paragraf pertama itu pokok pikirannya tadi yang disebutkan oleh Lila. Karena apa Lila bisa menjawab? Karena Lila tadi membaca dan bisa menentukan pokok pikiran. Mari sekarang kita lanjutkan. Kita perhatikan video pembelajaran berikut. Disimak baik-baik videonya. Nah, biar bisa nanti bisa menjawab pertanyaan dari guru ya. Silakan. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang berjudul Mengenal Kepala Hewan berdasarkan jenis makanannya. Teman-teman, sudah pada tahu nggak mengenal hewan berdasarkan makanannya? Kalau belum, yuk kita belajar sama-sama. Nah, mengenal hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan karnivora, yang kedua ada hewan karnivora, dan yang ketiga adalah hewan omnivora. Yang pertama itu adalah hewan herbivora. Apa sih hewan herbivora itu? Hewan herbivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya berupa tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu pemakan rumput, pemakan buah-buahan, dan pemakan biji-bijian. Adapun contoh dari hewan herbivora yaitu ada jerapah, ada kambing, ada gajah, ada domba, ada kuda, sapi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa daging. Adapun contoh dari hewan karnivora yaitu ada singa, ada buaya, ada ular, ada ikan hiu, ada elang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan daging, atau bisa disebut hewan pemakan segalanya. Adapun contoh hewan omnivora ada tikus, ada ayam, ada monyet, ada bebek, beruang, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan kita pada kali ini yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dengan contohnya yaitu kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging dengan contohnya yaitu ular, singa, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan segalanya dengan contoh yaitu ada ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, sekian dulu ya pelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan Nah, itu tadi video pembelajaran singkat tentang hewan-hewan, jenis hewan dan jenis makanan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Tadi ada apa saja tadi? Dibagi menjadi berapa tadi? 3. Apa saja? Satu lagi insektivora ya. Jadi hewan pemakan serangga. Gitu ya. Tapi ini dia tidak disebutkan. Kita tambahin lagi ya, biar kalian lebih banyak pengetahuan. Kalian sudah tahu hewan apa saja kalau berdasarkan pengelompokannya tadi sudah ya, sudah disebutkan apa saja, sudah cukup jelas ya. Coba sekarang dulu tanya, yang ada di rumah kamu, yang ada di lingkungan kamu, silakan kalian amati coba ya. Kamu lihat, kamu ingat-ingat lagi ada hewan apa saja di lingkungan kita. Lingkungan kita ada hewan apa saja? Ayam, kucing, bebek, kemudian iya kambing dan masih banyak lainnya
ya, yang sering kita lihat, yang sering kita jumpai, ada bebek, ada ayam, dan lain sebagainya. Jenis makanannya pun berbeda-beda. Dan di sini kita akan belajar itu tadi, apa saja penggolongan jenis makanan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ada bacaan sebentar. Kita baca sebentar. Kalian dengarkan saja. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi ini 2, tadi 3 ya. Perhatikan yang pertama yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa binatang lain. Nah, atau hewan lain atau daging tadi disebutkan ya. Kemudian hewan yang memakan tumbuhan menentukan bagian-bagian tumbuhan yang sanggup dijadikan makanan. Ada binatang yang hanya makan biji-bijian saja ya. Contohnya apa? Burung gitu ya. Makannya biji-bijian. Ada hewan yang makan batangnya saja ya. Ada kan hewan seperti itu? Kemudian ada pula binatang yang memakan buah, biji dan tumbuhan. Kalau sapi makan apa sapi? Tumbuhan. Biasanya juga
itu sebuah hubungan saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Itu adalah interaksi antara makhluk hidup di sebuah lingkungan yang adalah lingkungannya individu adalah makhluk hidup tunggal. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu LKPD 1 ya oleh Mas Rizky. Sekarang dilanjutkan LKPD 2, silakan. Saya akan melanjutkan presentasi LKPD 2 tentang jenis
lebih menjaga alam, karena itu adalah apa? Ciptaan Tuhan untuk kita ya, membangun rasa cinta terhadap lingkungan atau alam yang sudah Tuhan tentukan untuk kita. Kemudian apa lagi? Lebih menjaga ya, merawat, kemudian apa lagi? Melestarikan, jangan dirusak alamnya, biar ekosistemnya tetap berjalan ya, biar ekosistemnya tetap baik ya, biar hewan, tumbuhan tetap terjaga dan kita bisa hidup berdampingan dengan alam dengan baik. Kemudian yang ketiga, apa? Kita menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa tahu ternyata alam itu sangat penting untuk hidup manusia dan makhluk hidup di bumi ini. Seperti itu ya. Mari kita refleksikan bersama tentang apa saja yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama adalah apa? Kesimpulan kita hari ini, belajar hari ini. Coba Bunga tanya dulu, apakah kalian happy atau gembira hari ini, belajar hari ini? Gembira. Coba gembiranya karena apa hari ini belajar gembira? Apa dapat bintang? Ya, katanya dapat bintang. Terus apa lagi? Bisa bekerja kelompok dengan teman gitu ya. Kemudian kita bisa bernyanyi tadi juga ya. Nah sekarang kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah interaksi. Ya coba diperhatikan juga, kita simpulkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, ekosistem berbentuk atas individu, populasi dan komunitas. Kemudian jenis dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kita sudah bisa menentukan pokok pikiran tadi ya, sudah bisa. Kemudian teknon fiksi itu apa? Teknon fiksi dan pengamatan dan data serta fakta ya. Jadi non fiksi itu fakta ya. Terus kemudian kalimat tanya. Nah, sudah. Itu adalah kesimpulan materi pelajaran hari ini ya. Kita lanjutkan dengan mengerjakan evaluasi. Silakan dibuka HP-nya, mengerjakan dengan WordNet. Kalau kemarin pakai puisi, sekarang pakai WordNet. Bunul sudah share linknya, share link di WA. Silakan dibuka, klik linknya, lalu silakan dikerjakan dengan benar. Nih, WordNet. Itu ada linknya sudah. Ya, linknya sudah masuk.